Timnas Indonesia akan melakoni laga terakhir di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan raksasa Asia Jepang, Selasa 10 Juni 2025. Pertandingan akan digelar di Panasonic Suita Stadium Osaka. Bagi skuad Garuda maupun Samurai Biru Jepang, laga terakhir itu sesungguhnya tidak bermakna apapun bagi langkah keduanya. Jepang sudah memastikan lolos ke babak utama Piala Dunia 2026, sementara Indonesia telah memastikan satu tempat dari jatah 6 tim yang akan melanjutkan persaingan ke putaran keempat Pra-Piala Dunia 2026. Bagi Jepang, laga ini bisa jadi tak lebih dari sekedar uji coba untuk menguji kedalaman skuad. Sebaliknya, bagi timnas Indonesia, pertandingan ini menjadi pilihan untuk melakukan rotasi pemain untuk menghindari kerugian seperti akumulasi kartu atau cedera pemain di babak keempat kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Well, we have a game plan, but it's not convenient to tell it now. The most important thing is that the players need to know what they need to do. But we're going with a good feeling and show our heart for Indonesia on the pitch. Do you think Japan is a harder contender than China? Well, they showed their skill, of course. They're top of the group. They have a very good team, but we will show also the skills that we have, of course. Rotasi pemain perlu dilakukan, mengingat sejumlah pemain kunci timnas terancam akumulasi kartu kuning. Beberapa pemain seperti Jaides, Kevin Dix, Jakob Sayuri, dan Calvin Verdong harus ekstra hati-hati. Jika kembali menerima kartu kuning dalam laga kontra Jepang, mereka dipastikan absen pada pertandingan pertama putaran keempat yang lebih krusial. Kesempatan laga melawan Jepang ini juga menjadi kesempatan bagi Patrick Kluivert merotasi beberapa pemain. Di lini belakang misalnya ada Mes Hilgers dan Jody Amat yang siap menggantikan Jaides. Sementara di sektor sayap ada Dian James, Yance Sayuri, Sen Patinama, dan Asnawi Mangkualam. Situasi ini membuat pelatih Patrick Kluivert bisa mempertimbangkan secara matang komposisi skuadnya. Memberi kesempatan kepada pemain yang jarang tampil sekaligus mengistirahatkan para pemain yang rentan skorsing, tampaknya menjadi pilihan bijak. Langkah ini penting untuk memastikan Indonesia dapat tampil dengan kekuatan penuh di babak selanjutnya. Di sisi lain, kesempatan Indonesia untuk menjadi tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia terus mengemuka. PSSI diketahui telah mengajukan diri untuk menjadi penyelenggara babak keempat yang akan dihelat dengan format home tournament atau terpusat di satu negara pada Oktober 2025 tersebut. Saya melapor ke Bapak Presiden, ada Pak Mensesnek, ada Pak Setkap, untuk juga untuk bidding sebagai tuan rumah. Ya, siapa tahu kita masih bisa, walaupun kita tahu dominasi negara-negara Timur Tengah cukup kuat, ya sebagai tuan rumah ya kita coba. Ini kesempatan. Meskipun akan bersaing dengan negara-negara lain yang memiliki fasilitas mumpuni seperti Qatar dan Arab Saudi, peluang Indonesia tetap terbuka. Keberhasilan menjadi tuan rumah tentu akan menjadi keuntungan besar bagi timnas Garuda yang akan mendapat dukungan penuh dari supporter Indonesia dalam perjuangan merebut tiket bersejarah ke Piala Dunia 2026.